Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Kita masuk part 2 ya, season 2, masih bab 2 terkait terapi pengobatan. Kita makrifati kembali perkara tidur. Tadi sudah kita bahas. Ada berapa adab tidur secara syariat? 15. Kita runut secara singkat saja. Yang paling penting di sini, Andung sebagai penaklim, amalkan. Sudah saatnya diamalkan. Enggak berat, Pak. Ya, penting. Capek Andung ngobatin orang. Ya, biar pada sehat semuanya. Supaya bisa ngobat orang lain. Tapi jangan niatin jadi dukun ya. Bantu orang lain. Tabib yang keren adalah tabib karena ridha Allah. Sepakat? Sepakat. Diawali dengan ilmu tidur. Bukan ilmu doa dulu, Pak. Tidur dulu. Diri kita dulu, sehatin dulu. Gimana ceritanya seorang dokter kalau sakit? Gimana ceritanya kita mau beramal sama orang kalau nggak berrezeki? Sepakat? Ada kaitannya mencari rezeki yang baik bahwa kita harus sehat? Ada. 15 adab postur posisi tidur Rasulullah SAW. Sahih nih. Sunannya, nonton jawab. Jarang dibahas orang. 15. Itu sebabnya Nabi jarang sekali sakit. Itu pun 3 kali sakitnya ringan. Baca Sirah Nabawiyah sejarahnya. Badannya sama dengan kita manusia. Ya. Karena ada ilmunya. 15 adab itu adalah sebagai berikut. 1. An-naumu mubakiran fil laili. Apa itu? Yang pertama. Mengulang. An-naumu mubakiran fil laili. Artinya tidur di awal malam. Tidur di awal malam. Sholat di awal apa? Waktu. Sama. Karena tidur juga ibadah. Nanti dong jelaskannya. Kedua. Tawada'a qoblal naumi. Yang kedua adabnya. Berwudu sebelum tidur. Sholat berwudu juga. Tidur tidak jadi ibadah kalau tidak berwudu. Sampai? Enggak berat kan? Enggak kan? Praktekan. Pertama di awal waktu, nanti dong jelaskan. Ya. Sudah itu tidak termasuk tidur yang disunahkan kalau startnya lewat jam 12. Jadi awal waktu tidur secara contoh Rasul sebaiknya sesudah sholat Isya. Dan kita harus bangun lagi niatkan qiyamul lail. Sampai? Nah, itu dia. Berat dong. Jangan berat dulu, kalau sudah terbiasa ringan tuh. Percayalah. Nah, nggak perlu game tuh, nggak perlu masuk game tuh, sehat tentu. Ya. Sehat normal ya, nggak sehat seterek terus seterek. Jangan dipaksa tubuh itu. Allah juga marah. Normal aja, ya. Kedua apa? Tawada'a qoblal naumi. Berwudu sebelum tidur. Ketiga, an-naumu fi zolami. Tidur dalam keadaan kalam, gelap. Di atas itu remang. Silakan pilih.
Jangan tidur terang, rusak akal antum. Sampai? Ada yang bisa? Banyak. Sebaiknya mulai dari kecil ajari tidur dalam keadaan gelap. Itu nomor berapa? Fizzalam. Keempat, ini mesti arif ya. Kalau tidur rame-rame, ada orang yang takut gelap. Ya, harus arif ya. Jangan jadi ngamuk kalau digelapin aja. Nanti kacau pula nih. Keempat, ma'ilun ilal yamin. Ilal yamin, miring ke kanan. Start. Itu nomor berapa? 4. Pelan-pelan ya, supaya gampang langsung bisa dipraktekin. Nah, ulang. Pertama, awal malam. Kedua, wudhu sebelum tidur. Ketiga, tidur dalam keadaan gelap atau remang. Keempat, miring ke kanan. Kelima, al-yadul yumna tahta qadi. Apa itu? Tangan kanan di bawah pipi. Sampai? Nomor berapa? 5. 6. Ittibalul kiblati. Kiblat. Menghadap kiblat. Ketujuh, ibda'in nauma bi bismillah. Nomor 7 tuh, memulai dengan tutup mata bismillah. Sampai ya? Nah, tuh. Kedelapan, ad-du'a qabla wa badal istiqazi. Berdoa sebelum dan setelah bangun tidur. Pas tutup mata doa dalam hati. Setelah bismillah langsung doa kan tutup mata tuh. Begini kan? Langsung doa. Doanya udah pada tahu kan? Apa yang didoain sunnah Rasul. Nanti dan jelaskan. Kesembilan, latana mu'ala jahrika aubat nikah. Itu kesembilan. Tidak tidur telentang. Tidak tidur tengkurap di awal. Paham? Karena 2 tidur itu di awal adalah tidur setar setan. Setar jin. Sampai? Nggak ada tidur langsung blok begini, nggak ada itu. Tidur apa itu? Tidur setan itu. Benar itu ada hadisnya. Semua ini kan baru tendangan runut. Nggak mungkin andung yang ngomong kalau tidak ada dasar. Ada hadis, ada Qur'annya bro. Yang disampaikan ini. Kalau nggak mau praktekkan kebangetan nggak? Kan nggak ada yang susah. Kita bonusnya sehat, rezeki mudah, nggak perlu ke dokter. Masya Allah, onnya orang sekarang nggak mau mempelajari contoh Nabi, akan unik. Ya, kok marah-marah? Andung enggak. Andung kasihan, pelajari. Andung runut pelan-pelan. Di sini yang penting amalan, bukan teori. Ya. Berdoa sebelum dan setelah bangun tidur. Itu nomor 8. Ke-9. La tanamu ala jahrika aubatnatika. Tidak tidur telentang, tidak tidur tengkurap di awal. Ya, itu nomor 9. Ke-10. Wa yuharimu sitral aurati bita'ari. Apa itu? Menutup aurat. Enggak boleh telanjang. Paham? Menutup aurat sama seperti kita berkegiatan di luar. Paham ya? Oh, mentang-mentang pribadi bugil aja tidur. Sama dengan embek. Jadi nggak bisa. Ini benar ini. Makanya dipahami.
Wa yuharimu sitral aurati bita'ari, tutup aurat, dilarang telanjang. Bukan dilarang telanjang, arti kata nggak boleh telanjang. Ke-11, mashah wajhika indal istiqozi, mengusap wajah saat bangun tidur. Dianggap udah tidur tuh, pas bangun usap wajah tuh, itu tanda saraf hidup. Nanti ke bawah tidur juga tuh, makanya ada orang jalan, kalau orang jalan lagi tidur diusap wajahnya itu. Jadi ngusapnya gimana? Bukan kita ambil tangannya usapin ke wajahnya, gelagapan ya gitu. Itu ilmunya. Gimana nih? Banyak yang nggak tahu. Tahu kalau ada orang jalan-jalan tidur ngigau katanya kan, ambil tangannya usapin ke wajahnya. Paham? Paham ya? Nggak ngaget itu, ketawa sendiri itu. Baden jalan-jalan gitu ya. Banyak itu dia. Yang baik-baiknya yang terangin ya. Kalau paham lebih dalam, antum bisa jahil sebenarnya ilmu ini nih. Karena ilmu ini bisa menyuruh orang tidur, itu yang disebut hipnotis. Tapi dalami, contoh, makanya ahlaknya benerin dulu. Ya. Mengusap wajah saat bangun tidur, itu nomor 11. Runutnya dulu 12. Sali indama tasta'igizu, berdoa bangun tidur. Tahu doanya? Lihat ya, nanti dulu. Tadi awal ada doa, setelah bangun ada doa, setelah ngusap muka. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ada diusap muka, itu sunnah, jangan diperdebatkan. Tapi yang nggak ada begini nih, itu bingung pula begini. Dasarnya nggak jelas. Ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jelas dasarnya. Ya, sama ya. Kita harus pahami fikih, ya. Ya mungkin mereka yang melakukan begitu ada dasarnya, wallahu alam ya. Sali indama tasta'igizu, berdoa bangun tidur. 13. Iksil yadaika badal istighazi, mencuci tangan setelah bangun tidur. Ini buang bro, cuci tangan. Makanya ada adab. Kalau masih kotor misalnya, maaf sudah bersuami bersetubuh, tidak boleh memegang barang hidup. Sering antum sampaikan nggak? Jadi antum praktikan itu. Karena ini sunnah, ada hadisnya. Ya, jangan bapak-bapak melakukan kegiatan sebelum cuci tangan, karena mulai kegiatan dari tangan. Cuci tangan dulu. Ya, biasanya terbangun ini pas mau qiyamul lail, nggak mungkin langsung mandi. Hebat ajaran Islam, kalau mandi langsung demam antum. Kalau nggak biasa. Ya, ingat dah bangun sendiri itu. Kan bangun, nanti tidur lagi, lakukan lagi amalan itu. Nggak berat bro. Cuman Anda menyampaikan sampai 15 ini runutnya supaya jelas satu-satu. Ya. Setelah bangun tidur, usap muka, berdoa, bangun tidur dari usap, berdoa. Kan satu jalan tuh. Sudah itu cuci tangan. Seperti setar wudhu, gosok-gosok. Cuci tangan, jatuhkan itu. Kan dari badan ini harus dilepas. Cuci tangan. Ya. Iksil yadaika badal istiqazi. 14. Iksil wajhaka badal istiqazi. Setelah cuci tangan baru muka. Jangan nggak dicuci langsung muka. Cuci dulu tangan. Kalau mau nyapu, nyapu dulu, sapunya beresin dulu baru cuci muka. Paham? Paham ya? Itu adabnya. Tidak wudhu loh bangun tidur. Itu adabnya. Itu dulu. Ya. Nah, nomor berapa itu? Cuci muka. Nomor 14, 15. Ada yang tahu? Nah, ini di kacaunya ini. Itu makanya banyak yang makan haram. Bir siwak.
Tanjiful asnani wal garatu bikhusulil fami. Tuh. Ingin terjaga makanan antum. Bersiwak kalau zaman modern gosok gigi. Setelah cuci muka itu adab ke-15, gosok gigi, kumur-kumur buang. Sampai itu dia. Ini kan sama badan kita sudah dipakai. Bisa saja yang kosong, yang aneh-aneh kosong. Masuk yang tidak terlihat. Makanya kalau mau pakai kain walaupun bersih kebut. Sunnah Rasul. Sama badan. Itu sunnah Rasul. Kita kan gak dikebut. Dikebut memble kita, siapa yang mau ngebut. Gosok gigi. Kumur-kumur. Itu yang ke-15. Itulah adab. Sampai? Nah. Bisa praktekin? Nggak susah kan? Gampang kan? Biasa kan? Masya Allah, mudah-mudahan nggak ketemu penyakit. Jadi kalau ada penyakit sakit jantung, malapari, tolong deh lihat 40 hari hasilnya. Nggak laku dokter tuh. Udah kasih tahu, yang kanker, yang antum belum. Praktekin aja tidur seperti itu. Perempuan laki-laki, tapi perempuan khusus ada. Nanti lu jabarkan. Kita urai yang tadi, ya, yang 15 ini supaya lebih jelas. Sebentar aja. An-naumu bakiran fi laili, tidur di awal malam. Banyak penelitian sudah membuktikan bahwa tidur lebih awal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Rasulullah SAW sendiri melakukannya adalah seseorang yang selalu tidur di awal malam. Ingat, Rasul tidur di awal malam. Atau selepas sholat isya dan bangun untuk menghidupkan akhir malam, disebut sholat tahajud, ya. Dan ibadah lainnya, membaca Al-Quran, berzikir, sebagaimana tidur di awal waktu. Dasar dalilnya hadis sahih, ya. Ada 2 hadis ini, ya. Riwayat Bukhari Muslim. Yang pertama muttafaq alaih. Yang pertama membaca awal waktu. Siap ingin sehat awal waktu. Ya. Mau bangun lagi nanti malam sebaiknya sholat tahajud. Mau main game silahkan. Ya, insya Allah sehat badannya. Ya. Hadisnya yannamu fi awalil laili wa yastaqizi fil akhirihi. Artinya beliau tidur di awal malam dan menghidupkan akhir malam. Sadar di akhir malam, dihidupkan. Nah, muttafaq alaih. Hadis lainnya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrahu nauma qablaha wal hadithu ba'daha. Bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW membenci tidur malam sebelum sholat isya. Itu paling dibenci. Dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Setelah isya, kongkow, masuk kafe, ngobrol. Itulah yang disebut setan berjalan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasain. Gimana? Emang bener gitu? Ya jangan salah kalau banyak yang bengek. Kedua, nunggu jabarin ya. Nah itu sandaran dalilnya ya. Ini hadis ini sahih. Kan di-share nih. Nggak bisa ngedebat bro. 15. Kedua. Tawada'a qabla naumi, berwudu sebelum tidur. Wudu adalah aktivitas untuk mensucikan diri sebelum sholat. Tapi Rasulullah menyuruh kepada umatnya. Termasuk tidur. Jaga wudunya. Nah itu dia. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari nomornya 247, Muslim nomornya 2710. Nung lafazkan. Ida aradata anta nauma fatawa da'u aulan kama tatawa da'u lis-salati. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat, sama seperti sholat. Karena tidur juga ibadah. Duduk sampai ya.
3. An-naumu fi dzalami. Tidur dengan keadaan gelap atau remang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tidur dalam keadaan gelap, mematikan lampu. Hal ini sesuai dengan hadis. Ya, hadis ini sahih. Ya, riwayatnya banyak dan yang andung baca muttafaq alaih. Ya, dong lafazkan. Atfi'il adwa ainda naumi wa aklikil baba wa aklikil awani bi ahkami wa kum bi taqatiyati ta'amin wassarabi. Padamkanlah lampu saat akan tidur, tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat bejana yang kosong, dan tutuplah makanan dan minuman. Muttafaq alaih. Paham? Itu dia. Setelah beberapa abad, ya, adab yang ketiga ini, tidur dengan keadaan gelap, diselidik sama para medis berabad-abad, diteliti oleh ilmuwan, dapat bukti bahwa jika seorang tidur dalam keadaan gelap, maka tubuh mampu menghasilkan yang disebut hormon melatonin. Harus dalam keadaan gelap, tidak ada cahaya, maka pas tidur tubuh mengandung hormon melatonin. Dan hormon ini berfungsi menjaga seorang tetap muda, sulit tua. Patu inen karimu ya tidur tarang taruh itu. Jadi ingin mudo, pamin awet mudo. Tidur malam, kalaman lampu. Karena akan timbul yang disebut menghasilkan naik hormon melatonin. Kalau tidur, hormon ini berfungsi menjaga tetap muda, memiliki kekebalan tubuh tinggi. Itu secara medis disebut daya imunisasi. Jadi ternyata naiknya daya imunisasi, tidur kita seperti begini dalam keadaan gelap. Diselidik itu dan benar. Hebat nggak ilmu Islam tuh? Nah, orang Islam sendiri banyak nggak tahu. Nah, akibat tidur seperti itu bisa mencegah paparan senyawa radikal bebas pada tubuh yang bisa menimbulkan sakit. Ini terkait kanker. Jadi kanker tidurlah gelap. Seperti contoh Rasul, perempuan maupun laki-laki. Sepakat? Bayar. Gak ada hadisnya. Keempat, mailun lilal yamin. Miring ke kanan. Mana dasarnya dong, kata siapa? Hadis bro, sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dong lafadzkan. Apa sebabnya? Ini hadisnya nih. Ida ataitu maza'aka fatawada'a wuda'uka li salati thumma ajtajala ala sakikal imani. Jika engkau hendak menuju tempat tidurmu untuk tidur, maka berwudulah seperti engkau berwudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah di rusukmu bagian tubuhmu sebelah kanan. Rusuk. Miringnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kelima. Penjelasan tadi ya. Supaya gampang. Ayadul yaumna tahta qadi. Tangan kanan di bawah pipi. Kata siapa? Rasulullah meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanannya saat tidur. Dasarnya mana? Nah, ini dasarnya ya. Jadi yang kelima ini ya. Anhani ilal yaumini wada ayadaka ala kadika ainda manaumi. Miring ke kanan, meletakkan tangan di pipi saat tidur. Posisi tidur Rasulullah selalu miring ke kanan dan meletakkan tangan pada pipi sebelah kanan. Juga sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah, hendaklah kita meniru ajaran beliau. Beberapa kemudian diteliti tidur seperti tadi, miring kanan, tangan di sini, diteliti oleh ilmuwan sekarang. Ya, tidur dengan arah miring ke kanan bisa mengurangi resiko. Dengan seperti ini, tangan di sini, jantung antum, penyakit jantung.
dan penyakit liver. Sampai Pak? Posisi tidur Rasul ini sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah. Ya, Ainil Bara ibn Azibin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza radatan nauma fatawadau wadau kali syalati tuma ada taza ala sahikal imani ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi naumihi annahu wada'a yadahul yaumna tahta kadihil imani. Dari Al-Bara bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu hendak tidur, maka berwudulah dengan sempurna seperti kamu berwudu untuk sholat. Kemudian berbalinglah di atas sisi tubuhmu dengan kanan. Rasulullah Muhammad SAW apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5045, At-Tirmizi nomor 3395, Ibnu Majah nomor 3877, Ibnu Hibban nomor 2350. Nggak percaya juga? Itu dia sandaran dalilnya. Nomor 5. Keenam, menjabarkan Aitaqbalul kiblati, menghadap kiblat. Posisi tidur juga dianjar menghadap kiblat, yaitu Ka'bah. Ini dijelaskan dalam hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, istri Nabi, yang menyatakan bahwa Rasulullah istiqbalul kiblati qoblal naumi, menghadap kiblat sebelum tidur. Itu nomor 6. 7. Bada'un nauma bi bismillah, mulailah tidur berbarengan tutup mata, baca bismillah. Ini dianjurkan dan sangat dianjurkan untuk memulai tidur dengan membuka baca bismillah sebagai pembuka. Orang tarekat menyukanya pembuka kasyaf ke alam lain. Sampai takut dong katanya. Ya udah nggak usah praktekin, asik bertemu. Nomor berapa itu? Nomor 7. 8. Ada doa qabla wa ba'dal istiqazi. Berdoa sebelum dan setelah bangun tidur. Berdoa adalah aktivitas yang tidak boleh lepas dari seorang muslim. Karena senjata kita doa. Sampai Pak? Mau tidur makanya doa. Dalam melakukan setiap aktivitas Rasulullah selalu berdoa. Seperti halnya ketika beliau akan pergi dan saat bangun tidur dari tidurnya. Dan saat akan mau tidur. Hal ini sesuai hadis. Hadisnya sebagai berikut. Perhatikan. Hadis riwayat ini Muslim ya, sahih. Qablan naumi han Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'dhu bismillah amutu wa ahya wa indal istiqaju qali alhamdulillah aladi ahyanan ba'da ma amatana wa ilahi larjiun. Sebelum tidur Rasulullah berdoa, bismika Allahumma amut wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan hidup. Bila bangun tidur doanya perhatikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati dan kepadanya kami kembali. Hadis riwayat Muslim. Itu dia doa bangun tidur, bukan alhamdulillah, bro. Itu dia doanya. Ini dianjurkan oleh Rasulullah membaca doa dan zikir, itu maksudnya sebelum dan sesudah tidur. Kesembilan, la tanama ala batnika. Tidur posisi tengkurap enggak bagus. Sesungguhnya Rasulullah tidak menganjurkan dan melarang umat tidur dalam keadaan telentang ala zahrika. Tengkurap begini, telentang begini, enggak boleh. Awal, ya. Nah, apalagi dalam keadaan tengkurap, itu paling nggak boleh bener. Yang begini nggak boleh bener.
Kalau begini ada toleransi lah. Yang sakit makanya sering diginiin kan. Ya, kalau bermasalah miring. Sampai. Tapi yang sakit coba ditengkurupin, gak bisa bangok pak. Mati langsung. Jadi itu ala jahrika terlentang. Ya. Nah, kalau tengkurap udah jelas. Posisi tidur tengkurap sangat tidak disukai. Karena itu awal tidurnya jin setan. Itu dia bahasanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, inna nauma alal batini naumul la yuridullah azza wa jalla. Sesungguhnya posisi tidur tengkurap itu adalah posisi tidur yang sangat dikutuk, dimurkai Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Abu Daud. Baru tahu kan? Nah, lama sih tang tulung kue, memang lama tak tulung kue itu. Pikiran buruk, bro. Lah sampai. Awal jangan. Ke-10. Wayu harimu sitral awarati bita'ari. Tutuplah aurat. Jangan telanjang, bro. Aurat laki-laki di mana, bro? Halo? Paha itu aurat laki-laki. Paha itu. Pusat aurat laki-laki. Ini celana gantung. Apalagi perempuan. Masuk loh jin seneng baru tahu. Benar ini. Wayu harimut sitral awrati bita'ati. Tutup aurat. Perempuan laki-laki. Dianjurkan menutup aurat saat tidur. Walaupun sedang berada di kamar pribadi. Itu nasihat Nabi. Kalau antum ingin disehatkan. 11. Masawazika indal istiqadhi. Mengusap wajah saat bangun tidur. Kebiasaan ini dilakukan Rasulullah sampai meninggal. Mengusap wajahnya sesaat setelah beliau bangun tidur dari tidurnya. Langsung usap wajah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Hadisnya. Fastaqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min naumihi fajalasa yamsahu wajahu bidayihi. Hadis riwayat Muslim. Maka bangunlah Rasulullah Muhammad SAW dari tidurnya, kemudian duduk. Jadi pas bangun duduk, jangan berdiri, jangan loncat. Walaupun antum muda, duduk dulu. Ya, sudah duduk, usaplah pelan-pelan wajah dari atas ke bawah. Sampai paham? Ya. Hadis riwayat Muslim. 12. Sholli indama tasta'i gitu. Berdoa bangun tidur. Sudah disebut tadi doanya. Nanti dong share ya adabnya. 13. Aiksil yadaika ba'dal istiqati. Mencuci tangan setelah bangun tidur. Tadi dijelaskan di atas. 14. Aiksil wajhaka ba'dal istiqati. Mencuci muka setelah bangun tidur. Tadi dijelaskan. 15. Bisewak tanziful asnani wa agarafatu bikusulil fami. Bersiwak, gosok gigi, kumur-kumur, buang. Selepas bangun tidur, dari tidurnya Rasulullah tidak pernah lupa membersihkan mulutnya dengan siwak, berkumur-kumur. Seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Han Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidas tayaqaza minal laili taswaka. Apabila Rasulullah Muhammad SAW bangun malam, membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu dia 15 penjelasannya. Paham? Sampai nggak berat kan ngamalinya? Nggak berat? Udah paham ilmunya, mudah-mudahan berkah. Itu penting. Sedang khusus kasih tahu istri antum. Kasih tahu punya anak perempuan antum. Kalau istri sakit, kita juga sakit kepala, bro. Benar nggak? Khusus bagi kaum hawa diwasiatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Rasulullah langsung kita nukil. Kalau ingin tahu kitabnya Duratun Nasihihin. Riwayat pada suatu malam menjelang tidur, Nabi SAW berwasiat kepada istrinya Aisyah. Seraya berkata,
ya Aisyahatu la tamani hatta tatiya bi arba'in qabla qiraatil Quran. Lebih berat, Bol. Pas bangun suruh qiraat Quran. Wa qabla syafaatil anbiya. Yaumal qiyamati wa qabla sururil muslimina. Wa qabla haji wal umrati. Kalau nggak percaya. Artinya, wahai Aisyah, kata Nabi kepada istrinya, janganlah kamu tidur sebelum melakukan 4 hal. Sebelum tidur harus lakukan 4 hal. Ini bedanya wanita. Walaupun adabnya sama, tapi ada ditambah. Apa itu? Khatamkan Quran. Barek nak. Sebelum membuat para nabi memberi syafaat kelak di hari kiamat. Sebelum membuat seluruh kaum muslimin ridho dan sebelum melakukan ibadah haji dan umroh. Setelah berkata demikian, Rasulullah melanjutkan sholat malam. Sayyidah kaget mendengar wasiat itu, nasihat itu. Ya, karena berat. Sayyidah menunggu di tempat tidurnya sampai Nabi selesai sholat untuk menanyakan maksud wasiat tadi, nasihat tadi untuk khusus perempuan. Dan ini berlaku termasuk kaum hawa zaman sekarang. Perhatikan itu. Akhirnya setelah Rasulullah selesai sholat, Aisyah langsung bertanya. Apa ucapannya? Ya Rasulullah, bi abi wa ummi tadmurni bi arba'in la astati'u fillahunal ana. Wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, kata Aisyah, engkau memerintahkan aku melakukan 4 perkara tadi. Saat ini tidak mampu aku melakukannya. Kata Aisyah. Mendengar pertanyaan Aisyah ini, Nabi SAW kemudian tersenyum. Berarti Aisyah ini on, gak paham. Nah. Tak lama setelah Nabi SAW menjelaskan, akhirnya dijelaskan oleh Nabi. Ida qara'ta surat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Talata marratin. Kantawabuha katawabi qiraatil Qur'an. Wa ida sholaita alayya wa alan nabiyina. Jika kamu membaca surat Ikhlas 3 kali saja sebelum tidur, mengikuti adab tadi, maka pahalanya sama dengan menghatamkan Quran. Jadi kita kan bismillah, doa mau tidur pas tutup mata. Kalau perempuan ditambah baca Al-Ikhlas 3 kali. Sudah itu, jika kamu membaca sholawat, kemudian baca sholawat setelah baca Al-Ikhlas, baca sholawat kepadaku para nabi sebelum aku, maka kami semua akan memberikan syafaat Nabi itu di hari kiamat kelak. Itu bedanya wanita. Nah, kemudian idan astaghfirta, kata Nabi, li jami'il muslimina, ke perempuan, radaan ka jami'um wa ida qultu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar faqad adaitul hajja wal umrata. Jika kamu memohon ampunan untuk seluruh kaum muslimin, untuk wanita nih, maka mereka semua akan ridho kepadamu. Dan jika kamu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka kamu disamakan melakukan haji dan umroh. Itu wanita. Ditambah baca Al-Ikhlas, istighfar, baca tasbih, tahmid, tahlil tadi. Sampai? Nah, itu dia ke wanita. Bedanya itu. Nah, dari riwayat kisah tadi, sahih, dapat kita simpulkan Rasulullah menganjurkan melakukan amalan kepada istrinya Aisyah. Secara umum juga ini termasuk muslimah kita semuanya. Tolong nasihatnya setelah tahu, termasuk antum tidak beramanah kalau tidak memberitahu istri antum, bukan pacar.
Nasihati istrinya. Mau diterima, mau tidak, bodoh teing. Ilmu wajib disampaikan. Sampai itu ibadah. Bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali, dengan begitu seakan-akan kau menghatamkan seluruh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kufuwan ahad. 3 kali. Baca sholawat untuk para nabi. Yang dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 3 kali. Beristighfar, mohon ampunan untuk para muslimin, maka mereka semua akan meridhoimu, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum dzul jalali wal ikram wa atubu ilaih. 3 kali. Perempuan. Keempat, perbanyak bertasbih, mensucikan Allah, bertahmid, mensyukuri Allah, bertahlil, mentauhidkan Allah, bertakbir, mengagungkan Allah. Perempuan. Maka seakan engkau telah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 3 kali. Setelah bismillah tidur tutup mata. Perempuan. Miringnya sama dengan laki-laki. Demikian wasiat Nabi SAW kepada Aisyah. Tentunya wasiat ini tidak hanya ditujukan kepada Aisyah, tetapi kita semua sebagai umat Islam, wabil khusus muslimin, sebagai penerus Nabi, menyampaikannya kepada istri-istri, anak-anak kalian yang hawa perempuan. Itu perintah, dong. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan Allah sehingga kita mampu melakukan nasihat ini, amalan ini. Kita bermohon tetap kepada Allah. Tutup kaji. Ada satu adab. Kalau ada tidur malam, ada pula tidur siang. Islam menunjukinya. Disinilah letak kesehatan paling mumpuni. Ya. Tidur siang, syariat Islam namanya Kailullah. Apa namanya? Kailullah. Ini efeknya kepada tubuh sangat tinggi sekali untuk kesehatan. Kailullah. Menguatkan yang tadi. Namanya apa? Kailullah. Artinya tidur siang. Rasulullah SAW menganjurkan kailullah atau tidur siang yang memiliki banyak manfaat terhadap kesehatan fisik. Ini Nabi yang ngomong. Kailullah, tidur siang adalah sunnahku yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi secara umum kailullah merujuk pada istirahat sejenak di siang hari. Istirahat sejenak di siang hari. Walaupun tidak selalu harus tidur. Misalnya duduk, istirahatkan, tutup mata. Sampai Pak? Itu sudah kailullah. Hadis ini menyebutkan bahwa tidur siang atau kailullah memberikan kesegaran, kenikmatan produksi, adab dan manfaat tidur siang kailullah dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Waktu yang dianjurkan untuk kailullah adalah sebelum atau sesudah sholat zuhur. Sebelum atau sesudah sholat zuhur. Kailullah itu. Durasi tidur, waktu banyaknya tidur. Dianjurkan oleh Nabi. Tidak boleh terlalu lama. 15, maksimumnya 30 menit. Nggak boleh lepas setengah jam. Akan timbul masalah. Kailullah ini. Ya. Ketiga, niatkan tidur siang sebagai ibadah mengikuti sunnah Nabi. Nawaitu kailullah lillahi ta'ala. Tutup mata. Pas nutup barangnya bismillah. Ikuti adab seperti tidur malam. Baik duduk maupun berbaring. Kalau berbaring seperti adab tadi. Kalau duduk tetap menghadap kiblat. Sampai di mana saja. Yang penting bersih. Ya. Keempat, manfaat ini, tidur siang ini, kailullah ini, ibadah yang mengikuti sunnah Nabi ini,
Insya Allah pahalanya sangat besar. Kelima, adab tidur siang yang dianjurkan adalah tidur menghadap kanan, membaca doa sebelum tidur dan tidak berlebihan. Kalau tidur, kalau duduk sambil menyandar menghadap kiblat. Dalil tentang qailullah, hadis riwayat Anas bin Malik. Nama qaylatun fa inna syaitona la yuqilu. Artinya, tidur qailullah, tidur siang karena setan tidak mengambil tidur siang. Karena setan tidak mengambil waktu antum tidur siang, maka otomatis kesehatan antum memperbaiki tubuh dan sifat antum sendiri. Walaupun hanya dengan 15 menit. Ya. Nah, riwayat Abu Nuaim, hadis ini qailullah adalah sunnah dari Allah, menghilangkan berkah, ya. Bukan menghilangkan, menimbulkan berkah terutama pada kesehatan. Beberapa ulama menafsirkan qailullah sebagai istirahat di tengah hari walaupun tidak diharuskan tidur menggeletak. Ya. Sampai? Nah, ini penting. Dasar yang paling pokok yang perlu kita pahami. Hadis Nabi, "Kulu fa inna syaitona latukilu." Tidur qailullah, tidur siang karena setan tidak mengambil tidur siang. Hadis ini riwayat Abu Naim, ya, bernomor 69. Asy-Syanani dalam kitabnya Subulus Salam mengartikan qailullah istirahat di tengah hari walaupun tidak sambil tiduran juga termasuk qailullah. Ya, jika ditelusuri sabda tadi, ini merujuk kepada firman Allah Quran surat Ar-Rum ayat 23. Baca itu. Qailullah. Ar-Rum ayat 23. ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtighaukum min fadli inna fi zalika ayatin liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ulang ya, tafsirkan ya supaya lebih paham. Di antara kekuasaan Allah, tidur kamu di waktu malam dan di siang hari dikaitkan oleh Allah dengan usaha mencari rezeki. Itu dari karunia-Ku. Jangan ditinggal. Rezeki itu termasuk sehat dan termasuk materi. Ikuti adab sholat malam, sholat siang. Contohnya ada di Nabi. Bukan diteorikan, praktekkan. Berat atau susah? Nggak ketemu sakit, rezeki bagus, mau nggak? Jangan minta tolong sama bank, Mbak, kena riba. Gimana nih? Ada, yakini. Karena itu baru paham kita. Allah berfirman di An-Naba ayat 9. Tadi kan disebut An-Naba ayat 9 itu firmannya, wa ja'alna naumakum sabata.
Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Istirahat ini dengan diam rizki datang. Itu yang namanya nikmat. Paham ya? Maknanya dalam banget tuh. Nah, maka jadi sekali-kali mufasir coba bertalabul ilmu jadi jelas amalan itu. Orang yang mengamalkan dengan yakin, paham ilmunya, maka mendekati makbul. Itu kuncinya, itu berkah berguru. Iya kan? Jadi makna subata dalam ayat tadi adalah pengertiannya tenang kamu mencari rizki. Makna umum kepala kita istirahat, pendek banget. Jemput rizki datang tuh, tenang. Tuma nina. Aduh, kalau di sholat diam sejenak, tenang, bahasa tingginya khusyuk. Halo, makanya ini sandarkan kajian kemarin. Ada sebagian ahli bahasa memaknainya menghentikan diri segala aktivitas. Itulah yang disebut subata. Istirahat siang, bisa ditidurkan, bisa duduk saja. Durasi waktunya 15-30 menit. Adabnya hampir sama dengan sholat malam. Sampai Pak? Itu yang perlu Andung sampaikan dari secara medis, insya Allah karena ini panjang, itu dibuktikan dua amalan tadi secara medis. Sayang dipraktekannya di Spanyol, Itali, Jerman, dan Inggris. Itu dijadikan budaya tidur siang. Senin Andung jabarkan secara ilmiah, dan kemudian Andung masuk ke bab ketiga, perkara terapi pengobatan, gimana ruqyah itu sesungguhnya. Yang utama bukan meruqyah orang, ruqyah dulu diri antum, baru antum meruqyah orang. Gimana mau meruqyah kalau antum sakit? Sama juga sapu kotor, itu pemahamannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi amalan untuk kita semua dan Allah meridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha. Ampuni ya Allah, hamba bertaubat. Bimbing langkah diri meraih ridhomu. Sirnakan prasangka buruk dari dalam hatiku dan sesat